perpisahan, pertanyaan-pertanyaan sebelum kita mulai, dipersilakan dulu kalau ada yang punya pertanyaan-pertanyaan atau ya seputar harapan lah apa yang akan dilakukan di pelatihan ini. Silakan kalau ada. Ada dari siapa tadi? Dari Rosa sendiri mungkin? Atau dari siapa nih yang mewakili pimpinan? Ada Leila, ada Kelvin? Atau dari yang lain? Mungkin perkenalan dulu, Mas. Biar semuanya bisa kenalin Mas Fuad. Karena pasti ada yang beberapa yang belum tahu. Oke, perkenalan apa yang mau diperkenalkan ya? Namanya kan sudah diperkenalkan tadi ya sama Rosa. Saya itu alumni Fakultas Syariah dan Hukum lulusan tahun 2015. Lulusnya 2015, angkatan 2011 berarti ya. Di KPK dari 2013. Ada lagi? Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Sekalian aja perkenalan. Yang saya kenal kan cuma beberapa ini ya, yang pernah ketemu. Kayak Vina, Arsyad, siapa? Zakia, Arti juga. Nah, yang lama-lama kayak Kelvin, Leila. Yang lain kan belum ada yang ketemu ini. Oh ya, Mahmudah waktu itu pernah ketemu juga, Irgi juga pernah ketemu. Ada dari siapa nih yang kelihatan ya? Dimas? Halo, Eh, mungkin aku sebelum mulai materi pengen tanya nih Mas, boleh nggak? Boleh. Jadi kan ini kan saya dan umumnya teman-teman ini kan berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum. Oke. Ibaratnya kalau perdebatan ini hal suatu yang wajar lah ditemui di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, Mm-mm. beberapa orang mempunyai pandangan lain Mas terkait debat ini. Debat sering diidentikan kayak kita ngotot, kita mempertahankan kebenaran sendiri, terus ngeyel dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya kayak mungkin nanti sebenarnya mungkin mau dijelasin sih Mas, sama Mas Suad nanti. Hmm. Tapi maksudnya sebagai pembuka juga, sebenarnya eh, debat itu kayak gimana sih Mas seharusnya ya? Maksudnya eh, langkah yang harus dilakukan ketika debat, maksudnya debat umum ya Mas, ini bukan kayak debat ilmiah gitu. Kalau debat umum kan kayak identik dengan hal-hal tersebut, mengotot terus mempertahankan kebenaran pribadi, dan kebanyakan debat yang umum itu kebanyakan dibenci atau nggak disukai lah oleh masyarakat umum seperti itu Mas. Oh ya. Ya nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan ya. Tapi eh, apa? Eh, Debat itu bagian dari hidup sebenarnya ya. Karena eh, mungkin mereka tidak menyadari bahwa aktivitas berdebat itu aktivitas sehari-hari, itu aktivitas lisan biasa. Cuma memang ini ada 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 kematangan ya. Jadi ada pengaruh kematangan, ada pengaruh eh, bertambahnya pengetahuan. Itu juga mempengaruhi cara kita mempertimbangkan sesuatu. Nah, berdebat itu kan sebenarnya mempertimbangkan sesuatu ya. Eh, Generiknya kan orang bilang hidup itu pilihan gitu. Bahkan ketika kamu dihadapkan dengan satu pilihan pun di sana masih ada pilihan gitu. Mengambil pilihan yang tersedia atau meninggalkannya kan. Jadi eh, debat itu aktivitas sehari-hari. Nanti yang akan kita rangsang adalah kematangan kita merespon.
pengetahuan baru, isu, fakta-fakta yang ada, supaya makin matang dalam berdebatnya gitu. Nah, ya debat ini tidak akan merubah apa-apa ya. Maksudnya gini, yang akan teman-teman pelajari nanti di sini tuh bukan ilmu baru gitu. Debat ini tidak akan memberi pengetahuan baru, atau pelatihan yang saya berikan ini tidak akan memberi pengetahuan baru, tapi memprovokasi teman-teman supaya mempunyai cara pandang berbeda. Faktanya mungkin sama gitu ya, ilmunya sama gitu. Kalau teman-teman dapat di kampus ya akan segitu-gitu aja. Cuman nanti dengan pelatihan ini diharapkan ya kita bisa terprovokasi lah untuk punya the new way of seeing gitu. Cara melihat yang berbeda. Itu Dimas. Ada lagi dari yang lain? Yang saya belum pernah ketemu nih, misalnya Yulistio Adinda Putri, Ihsan Al-Fatih, Yayan, ini belum pernah ketemu. Osama juga belum pernah ketemu, tapi ya pernah tahu. Haura Nazar, Najihatul Ulya, siapa lagi yang belum pernah ketemu ya? Rido belum pernah ketemu, Rido Hadin Rizky. Ada pertanyaan? Oke, kita anggap cukup ya. Kalau cukup berarti saya yang balik bertanya gitu. Urut aja dah. Yang paling atas di tempat saya ini Rohmatin Dwi Arti. Halo Arti. Ada suaranya nggak itu? Ditinggal jangan-jangan. Oke, kita ke ini aja deh, ke Rosa aja. Apa kira-kira yang Rosa tahu, bayangkan, atau pahami soal debat? Boleh ya debat lah gitu, debat yang keseharian maupun debat yang kompetitif. Kalau dari menurut saya, debat itu apa yang ada di pikiran kita yang bakalan apa ya? Di mungkin di apa ya Mas? yang ada di isi kepala lah maksudnya untuk dibicarakan nantinya gitu. Karena menurut saya debat itu bukan soal perdebatan yang kayak misalkan salah dan benar sih, karena itu kan juga suatu ilmu. Karena per orang tuh pasti pernah yang namanya berbicara yang dia anggap biasa, padahal itu sebenarnya sudah debat. Karena kan tadi Mas Fuad juga udah jelasin kalau debat itu ada di kehidupan sehari-hari juga. Kapan kira-kira terakhir berdebat? Kayaknya setiap hari debat. Karena perbedaan pendapat tuh pasti ada. Dalam keluarga juga pasti ada. Oke. Kita cek ke yang agak senior ya. Kelvin kalau bisa. Ada Kelvin. Halo Mas, ada Mas. Apa kira-kira debat menurut Kelvin? Kalau menurut saya debat itu ketika kita mempunyai suatu prinsip dan kita menyampaikan prinsip yang kita percaya tersebut berbentuk gagasan untuk membuat orang lain percaya, dan ketika ada orang lain yang menyanggah, kita berusaha mempertahankan prinsip atau argumentasi yang kita percaya tersebut. Mungkin untuk simpelnya debat itu di mana kita menyampaikan gagasan dan berusaha mempertahankan gagasannya, berusaha mengajak orang lain agar mengikuti apa yang kita percayai gitu Mas. Tapi tentunya semuanya berdasar gitu Mas. Oke. Ya berarti ini ya seni berargumen lah ya. Kita punya gagasan tertentu, kita argumentasikan ke orang lain. Syukur-syukur dia bisa ikut gitu kan. Kalau dia nggak bisa ikut, ada counternya juga, kita mampu untuk mempertahankan argumen kita itu. Siapa lagi yang kita... Tina?
Apa nih Mas terkait definisi debat kan? Ya, pandangan umum lah soal apa yang Vina pahami soal debat. Karena boleh juga Berarti, apa yang diharapkan dari pelatihan ini boleh juga. oh ya, pertama terkait dengan debat. Debat itu apa namanya, mau itu menggunakan berdasar ataupun berdasar, fungsi debat itu untuk mempengaruhi pertama menyampaikan gagasan, yang kedua untuk mempengaruhi orang lain. Kalau dari aku gitu Mas. Mempengaruhi orang lain. Terus yang kedua, mempengaruhi orang lain itu nantinya banyak, apakah untuk dia mengamini juga gagasan kita atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal itu. Terus yang kedua, terkait harapan dari pelatihan ini, ya karena ini yang ngadakan kan KPK, berarti yang dimaksud di sini mungkin debat hukum. Nah kalau di debat hukum sendiri harapanku, karena aku cari-cari juga di YouTube, cari-cari juga di beberapa pelatihan, belum banyak materi terkait gimana caranya kita tuh riset bedah mosi. Kalau emang tujuannya ini untuk lomba ataupun untuk akademik gitu, aku belum banyak nemukan cara atau metode yang efektif dan efisien buat riset bedah mosi gitu, apapun mosinya gitu. Jadi aku berharap nantinya bisa dapat pencerahan terkait gimana caranya bedah mosi gitu. Oke. Ya, harapannya soal ini ya, soal bedah mosi itu soal pendalaman materi ini harapannya. Gimana itu? Debat itu atau ini Kak menyambung Vina ya. Kalau debat kompetitif itu dia dua hal ya, dia dua aspek. Kemampuan memahami teori dan menguasai teknik, itu saya bilangnya begitu biasanya. Jadi kuncinya debat kompetitif itu kemampuan memahami teori atau menguasai materi lah gitu, dan menguasai teknik. Nah, pelatihan ini lebih banyak porsi tekniknya sebenarnya. Meskipun nanti kita akan ada pembedahan mosi juga, tapi itu tidak akan mendalam soal penguasaan materinya. Nanti yang akan lebih mendalam soal tekniknya sebenarnya. Misalnya teknik merumuskan pertanyaan atau interupsi. Ya, kadang-kadang ada juga yang susah membedakan interupsi dengan bidasan gitu. Dia mau interupsi tapi yang disampaikan bidasan, bisa lebih dari 30 detik kan, di-cut sama moderatornya, nanti malah nggak sampai apa yang diharapkan. Nah, nanti kita akan lebih banyak bahas teknik, meskipun ada yang nanti akan bahas mosi, termasuk teknik penyusunan mosi ya. Merumuskan battleground-nya apa, termasuk menguji teori dan lain sebagainya. Oke. Vina sudah. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjutkan? Kita lewatkan dulu begitu ya. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi, debat itu aktivitas keseharian. Lebih spesifik, debat itu adalah aktivitas lisan atau budaya berbicara ya. Dan bangsa Indonesia ini kan budaya lisannya tuh kuat sekali. Di mana-mana budaya lisan Indonesia ini kuat sekali. Teman-teman mungkin tahu-tahu juga itu di Minang misalnya ada tambu, ada apa gitu ya. Di Jawa ada babat dan lain sebagainya. Pertunjukan kita itu relatif adalah pertunjukan lisan. Dan warisan kebudayaan kita itu kebanyakan adalah warisan kebudayaan lisan.
sedikit yang tertulis gitu. Yang tertulis biasanya monumen-monumen gitu. Jadi kalau yang tertulis kita ketemunya prasasti gitu ya, relief, candi, dan lain sebagainya. Tapi yang tertulis dalam bentuk manuskrip itu jarang sekali, atau karena kita nggak menggali kali ya. Tapi yang faktual itu peninggalan manuskrip itu jarang sekali gitu. Tapi cerita wayang itu semua orang tahu gitu ya. Manuskripnya sulit tuh dicari ya, tapi semua orang tahu dari pertunjukan, dari apa, dari diceritain orang tuanya kadang-kadang itu menjelang tidur gitu. Nggak tahu sekarang ya, apa masih ada dongeng sebelum tidur. Tapi ya budaya lisan itu budaya kita sehari-hari. Jeleknya adalah orang Indonesia itu hobi sekali meledek orang. Nah, itu salah satu bukti kalau budaya lisan kita itu kuat. Ya, hal-hal kecil itu bisa jadi bahan besar gitu ketika dilisankan. Ketika dilisankan dia bisa jadi apa? Spektrum gagasan lah gitu, untuk mencerminkan orang lain, mengidentifikasi orang lain, bahkan mengomentari kehidupan orang lain. Nah, itu kan sangat asik sekali di Indonesia. Nah, jadi berbudaya lisan itu sesungguhnya budaya bangsa. Hanya saja kita perlu membuat budaya lisan itu jadi punya makna. Enggak sekedar jadi kebiasaan hidup. Jadi punya makna, jadi semacam kemampuan, semacam skill gitu. Sehingga itu bisa kita pakai. Di beberapa pertemuan KPK saya selalu bilang KPK itu targetnya sebenarnya improvement skill ya. Jadi kenapa teman-teman dikasih pelatihan penulisan itu supaya ada skill improvement di bidang apa ya, perumusan gagasan. Jadi teman-teman nulis itu kan harus punya ide ya. Kalau nggak punya ide nggak bisa nulis ya. Jadi dia harus mampu dulu punya perumusan gagasan, bisa nulis yang baik gitu, teruji tulisannya, sehingga ya kalau improvementnya berhasil nanti nulis skripsi itu gampang gitu ya. Yang kedua, latihan debat. Kalau improvement skill debatnya berhasil, nanti sidang munakosyah itu nggak akan berat lah gitu. Nah, nanti ada pelatihan apa, legal drafting, legislative drafting, itu nanti dalam konteks merumuskan norma hukum, sama CMCC ya, Constitutional Moot Court, itu dalam rangka menguji ulang norma hukum. Yang dua, yang pertama itu skill umum lah gitu. Nggak harus anak hukum sebenarnya harusnya punya skill itu gitu. Terus dua pelatihan yang kedua, legal drafting dan CMCC itu hukum banget gitu. Jadi debat ini sebenarnya bukan pelatihan yang hukum banget juga. Jadi pelatihan debat ini kita fungsikan nanti supaya kita bisa ada skill improvement. Di pelatihan sebelumnya saya sempat mengatakan ini ada kekeliruan tuh paradigma pelatihan di KPK awal-awalnya. Karena pada umumnya pelatihan di KPK itu tidak dirangsang untuk untuk punya evaluasi kompetitif, tidak dirangsang untuk simulasi. Biasanya diajarin tekniknya aja gitu. Terus nanti pelatihnya bilang, ya kan udah tahu kan cara debat kan, ya udah debat gitu. Tidak dirangsang untuk daya nalarnya tuh diuji gitu. Gamesnya sedikit, padahal sama seperti pelatihan pada umumnya. Pelatihan debat tuh bisa dipecah-pecah gitu. Tidak harus simulasi debat. Sama kayak orang latihan bola gitu kan. Kan tidak selalu pelatihan bola itu dilakukan dengan uji coba gitu. Dilakukan dengan menghadap-hadapkan dua tim. Bisa dilakukan
apa crossbar challenge, banyak lah latihan, bisa latihan corner, bisa latihan tendangan bebas gitu. Bahkan juggling kan bisa juga dilakukan sebagai pelatihan terpisah. Termasuk di debat ini. Harusnya banyak pelatihan terpisah yang bisa dilakukan. Dulu kenapa waktu itu saya bilang paradigmanya agak membelok ya? Karena gamesnya hilang gitu. Saya tuh setidak-tidaknya gitu bersama Mas Adi Nugroho, kalau teman-teman kenal gitu, kayaknya pernah ngisi di acaranya HMPS kalau nggak salah. Saya sama Mas Adi Nugroho itu ketika merancang pelatihan ini pertama-tama, itu setidak-tidaknya ada 7 game yang kita bisa mainkan untuk melatih kekayaan ide lah gitu, atau setidak-tidaknya mengetahui terma-terma terkait gitu. Nanti coba kita mainkan di akhir ya. Ini mirip sama game satu katanya di mana ya? Udah games umum kok ini gitu. Tapi ini merangsang debat gitu, karena dia harus berpikir dalam waktu cepat, harus dapat terma-terma apa yang berkaitan dengan itu. Tapi nanti coba kita mainkan. Nah, sebagai pembuka nih, kenapa kita harus mempelajari debat atau harus mengembangkan cara berpikir Sokratik gitu ya, cara berpikir yang mempertanyakan sesuatu. Kita coba simulasikan satu permasalahan sederhana ya. Bayangkan kalau teman-teman itu seorang supir troli. Troli itu apa ya? Kereta barang lah, kereta tambang gitu. Yang kan ada relnya tuh ya. Kalau kereta barang, kereta tambang itu kan ada relnya. Teman-teman tuh pengemudinya, supirnya. Tiba-tiba remnya itu tidak berfungsi. Sementara teman-teman lihat di ujung jalan itu, di ujung rel itu, ada 5 orang pekerja yang sedang bekerja di situ. Dan kita bayangkan teman-teman tahu pasti bahwa kalau ini nggak dihentikan gitu, nggak di stop, mereka tabrak, itu 5-5-nya meninggal. Nah, dalam keadaan bingung begitu, teman-teman melihat rel itu ada cabangnya, bisa belok ke kanan. Setirnya masih berfungsi ternyata. Di rel yang satunya hanya ada satu pekerja di ujung jalan itu. Dan kalau kena dia juga pasti meninggal, kita bayangkan. Nah, siapa yang akan memilih belok ke kanan atau tetap di tracknya? Yang satu 5 orang meninggal, yang satu orang meninggal. Kita coba ya. Dimas, pilihannya apa? Argumennya apa? Mungkin 1 orang tadi. Atau enggak sama sekali. Kalau enggak sama sekali itu gimana caranya? Digulingin truknya, Mas. Digulingin truknya. Ya, kalau bisa yang sedikit, enggak perlu yang banyak, Mas. Karena semakin banyaknya korban nanti semakin banyak yang jadi tanggungan beban negara sih. Jadi milihnya membelokkan setir ya. Oke, kita coba yang lain. Tina, pilihannya apa? Argumennya apa? Oh iya, pertama gini Mas, kita anggap misalnya aku tadi ya masinis kereta barangnya, jadi kan di kereta aku kan nggak ada penumpangnya, cuman barang gitu. Nah terus kita anggap kereta ini mengangkat batu bara di Freeport misalnya. Nah aku bisa jamin kalau pekerja-pekerja di Freeport itu ada ininya, ada ada asuransi jiwanya. Nah kalau kayak gitu aku mending
mending nggak tak belokkan, tak lurusin aja. Biarpun itu nanti mengenai yang 5 orang gitu. Oke, emang itu merugikan, tapi sebenarnya itu bukan kesalahan aku sama sekali gitu. Karena kalau di kondisi kayak gitu kan keretanya itu kan ada tim yang quality control ya, mereka yang ngecekin keretanya itu gitu. Jadi itu bukan salah aku gitu, itu emang dari sananya kayak gitu. Emang jalurnya kan di jalur kiri bukan di jalur kanan gitu. Kalau aku belok ke jalur kanan berarti aku sengaja gitu, sengaja membunuh orang itu. Kalau misalnya aku lurus aja itu nggak sengaja gitu, itu murni kesalahan teknis gitu, kesalahan manusia gitu. Jadi kalau di situ aku nggak perlu bertanggung jawab sendiri, aku bertanggung jawab sama-sama gitu. Beban pertanggungjawabannya nggak dibebankan ke aku seluruhnya. Kalau aku gitu, Mas. Jadi ini yang argumen Dimas soal kan kalau ada 5 orang sama 1 orang mending milih 1 gitu kata Dimas. Ya mungkin bisa dipertimbangkan lebih jauh lagi gitu ketika misalnya ditabrakkan seorang, tapi itu kan unsurnya unsur sengaja, Mas. Oke, kalau pindah jalur akhirnya jadi sengaja membunuh 1 orang ya? Iya. Oke, kita coba yang lain. Siapa ya? Najihatul Ulya kalau ada. Panggilannya siapa? Terus pilihannya apa? Argumennya apa? Jangan-jangan ditinggal lagi nih. Zakia deh, tadi kelihatan ininya, mukanya. Zakia tadi ikut mendengar kan ya? Kira-kira pilihan Zakia apa? Argumennya apa? Masa ditinggal juga? Silakan Zakia, kalau tadi ikut mendengar, kalau Zakia milihnya apa? Argumennya apa? Oh ya, tadi aku pas ganti akun, soalnya akun yang satu dia apa? Pertanyaannya gimana tadi, Mas? Waduh, mengulang cerita ini ya. Tadi aku pas ganti akun. Oke, kita ulang lah supaya yang lain juga kembali bisa dapat gitu, supaya bisa dapat pilihannya juga apa. Jadi kita coba simulasikan sederhana. Kalian sedang menjadi sopir gitu atau masinis lah dari kereta barang, yang kalau kereta barang kan berarti ada tracknya ya, ada jalurnya, ada relnya. Nah, ternyata remnya itu tidak berfungsi. Sementara di jalur yang sedang kalian lalui itu, kalian sadar bahwa di ujung jalan itu lagi ada 5 orang pekerja yang kalau keretanya nggak berhenti dan menabrak mereka, itu kita asumsikan ya, kalian tahu pasti bahwa mereka akan meninggal semua. Nah, di tengah kegalauan itu, kalian lihat tuh ternyata relnya tuh bercabang. Bisa belok kanan, di rel yang kanan itu hanya ada 1 pekerja. Yang kalaupun tertabrak dan kita pastikan meninggal, itu kan hanya 1 orang. Kira-kira Zakia akan memilih melakukan tindakan apa? Aduh, bingung ya. Kalau sebetulnya tadi aku dengerin sih jawaban dari Dimas sama Vina, sama-sama logis ya. Misalkan dari Dimas itu meminimalisir korban. Kalau Vina itu biar kita nggak terkesan salah. Kalau aku pribadi itu relnya kan cabang ya. Aduh, aku nggak tega ini soalnya memilih membunuh orang secara tidak langsung. Aku milih yang itu aja deh, aku bantingin ke kanan. Karena apa ya? Pasti aku akan beban moral gitu loh. Aku bayangin aja ada beban moral gitu loh, Mas Fuad.
Walaupun itu kesalahan teknis, ya yang dibilang Vina betul sih, itu nggak pure kesalahan kita. Cuma aku ini secara moral, aku bakal lebih terbebani kalau aku nabrak 5 orang daripada aku nabrak 1 orang kayak gitu. Jadi aku kayaknya lebih memilih banting setir ke kanan, nabrak 1 orang. Kayak gitu. Jadi, mending milih yang 1 ya daripada yang 5. Iya. Oke. Aku sisi pandangnya dari sisi beban moral aja deh. Kita coba yang lain ya. Irgi? Irgi? Pilihannya apa? Argumennya apa? Silahkan. Enggak ada juga Irginya. Kita coba seniornya lah. Kelvin gimana, Vin? Pilihannya apa? Argumennya apa? Mas. Ya, Itu jalur kereta barangnya itu aslinya lurus atau belok sih gitu. Maksudnya udah ditentuin dari sananya kalau jalurnya itu ya nanti lurus atau udah ditentuin belok kanan atau gimana, Mas? ya kan tadi jalurnya itu lurus. Kita tahu bahwa di ujung itu ada 5 orang. Tapi ternyata pas kita lagi bingung begitu, ternyata kita lihat ada cabangnya gitu. Berarti kan itu bukan jalur kita seharusnya cabang itu kan. Oh, ya. Kalau dari aku ya, Mas ya, berpendapat ya, Mas. Ya, Kalau dari aku semisal emang di awal jalurnya itu tentuin lurus, ya kalau dari aku ya mending tetap lurus aja keretanya karena kan itu udah jalur kita. Terus gimana kok nanti di situ ada 5 pekerja tambang? Ya kan 5 pekerja tambang itu kan pastinya udah tahu kalau itu tuh jalur kereta. Jadi mereka tentunya sudah siap dengan resiko-resikonya dan pastinya juga sudah siap lah dengan langkah-langkah apa yang harus diambil semisal ada kereta gitu. Terus kan kalau semisal terjadi kesalahan teknis terkait rem yang blong atau gimana, ya menurutku beban untuk ganti rugi pekerjanya itu dibebankan kepada yang pemberi kerjanya. Kenapa kok memberikan pekerjaan di rel kereta gitu loh, di rel kereta gitu. Sedangkan rel kereta itu ya jalur utamanya kereta tadi lah. Soalnya kalau dibelokkan ke kanan kan posisinya remnya blong ya, Mas ya. Remnya blong. Terus kalau kan cepat terus tiba-tiba dibanting setir kanan malah berpotensi keretanya ambruk terus barang-barangnya rusak semua, ya malah kerugiannya lebih besar di situ, Mas. Itu Mas kalau menurutku, Mas. oke. Eh, Penyelenggaranya kita tanya deh. Rosa, apa pilihannya? Argumennya apa? Bisa diulang Mas, aku habis dari kamar mandi. Maaf Mas. Ya, kita ulang terakhir ya. Rosa nih kita mintai pendapat terakhir lah. Iya. Jadi kita simulasikan sederhana, ada peristiwa kalian tuh sedang menjadi supir gitu atau masinis lah ya di kereta barang. Kalau kereta tentu jalannya jalur ya, rel gitu. Nah, di rel yang kalian lalui itu di ujungnya kalian sadar ada 5 pekerja yang sedang bekerja gitu. Sebenarnya kan kalian harusnya bisa merem ya, tapi kan remnya blong, remnya tidak berfungsi. Yang kalau keretanya lanjut gitu, nabrak 5 orang itu, kita asumsikan kalian tahu bahwa mereka akan meninggal semua. Nah, di tengah kebingungan itu, kalian lihat, sadar gitu bahwa ada belokan gitu, ada rel itu ternyata bercabang, bisa belok ke kanan, yang kalau milih rel yang kanan itu, di ujungnya hanya ada 1 pekerja. Yang ya sama dengan yang 5 tadi, kalau ditabrak pasti meninggal juga. Nah, kira-kira Rosa pilihannya apa? Tetap di jalurnya atau pindah atau apa itu? Argumennya apa? Kalau aku mending nabrakin 1 orang ya Mas. Mending Karena nabrak
Yang satu Karena orang ya. gimana ya? Karena sebenarnya sama-sama menghilangkan nyawa orang tuh nggak baik juga. Cuman kan lebih lebih kalau misalkan emang nggak bisa ngerem, remnya blong ya. Kalau aku lebih baik ke yang nabrak satu orang itu sih Mas. Jadi biar korbannya nggak banyak. Oke. Ini mending menyelamatkan 5 orang ya. Iya, Menyelamatkan 5 orang dengan mengorbankan satu orang gitu ya. iya. Oke, kita rubah situasinya. Nanti di akhir kita bahas ya. Kita rubah situasinya. Kalian bukan masinisnya sekarang. Tapi kalian sedang berdiri di pinggir jembatan lah atau di pinggir jalan rel itu gitu, di pinggir treknya kereta barang itu. Kalian lihat kereta ini akan membahayakan. Kalian ada di tengah nih, posisinya kalian di tengah nih. Kalian lihat kereta ini akan membahayakan. Ini bukan kereta, jangan bayangkan kereta yang panjang gitu ya. Ini troli aja, troli barang aja yang bisa dibayangkan nggak ya? Yang cuma satu gitu, yang ada bak doang gitu. Nah, terus kalian ada di tengah rel ini, di tengah jalur ini. Di ujung sana ada 5 orang pekerja yang kalau ketabrak ini akan mencelakakan mereka. Nah, di samping kalian berdiri, kalian lihat ada seorang laki-laki, badannya gede, gendut gitu ya. Tinggal kalian dorong aja ke rel itu, keretanya bisa dia hentikan gitu perlahan untuk menyelamatkan 5 orang yang di ujung rel. Kira-kira kalian akan mendorong orang itu untuk menyelamatkan 5 orang atau membiarkan aja kereta yang dalam bahaya ini? Kita coba lagi tanya Dimas, karena tadi dia memilih menyelamatkan 5 orang. Berubah pikiran atau gimana? Enggak berubah pikiran sih, Kak. Tetap ada konsisten pada pilihan yang pertama. Kita Jadi akan kayak melakukan ibaratnya kita menyelesaikan, tindakan. jangan sampai menggunakan masalah yang baru. Jadi sama-sama beresiko, kita pilih resiko yang paling minimal, nanti pasti tanggungannya lebih kecil. Terkait dengan hal itu, maka saya tetap konsisten dengan pilihan yang pertama, bahwasanya tetap menyelamatkan yang 5 orang tersebut. Jadi orang gendut ini didorong nih ke rel. Ya, Oke, kita bisa tangkap lah ya. Mungkin Dimas akan mendorong nih orang ini ke rel. Yang lain jangan Vina, Zakia, Rosa deh. Siapa lagi yang bisa kita ini ya? Laila? Ada Lailanya? Laila memilih apa? Argumennya apa? Memilih tuh berat, Mas. Kan kalau perempuan tuh lebih menolak ya. Oke, yang lain dulu. Oh, dia milih teriak dulu katanya. Sama Mas, aku juga milih itu. Teriak dulu. Ya, pilihannya bisa masuk akal, tapi ini merusak titik filosofisnya ini. Jadi yang dilakukan Laila ini merusak titik filosofis dari apa yang sedang kita simulasikan ini. Nggak ada pilihan teriak sebenarnya. Ya, tapi masuk akal lah. Arti di situasi kedua, Arti akan milih apa? Cek Mas, Ya, masuk nggak suaranya? masuk. Ya, kalau Arti lebih milih apa ya, berjalan sesuai alur aja gitu, jangan nambah-nambahin orang juga gitu. Jadi
Ya udah Udah biarin gimana aja lagi? keretanya gitu ya. Iya, Meskipun kayak kereta yang membahayakan, ya udah kan liatin aja kalau gitu. kita dorong orang yang itu kan ya kita berarti kita yang salah gitu. Maksudnya kita kan di situ kan sebenarnya sebagai saksi gitu kan, nggak bisa dong kita ikut terlibat dalam hal seperti itu gitu. Jadi kita lebih memilih aman aja gitu kayak bener sih kata Mbak Lela, kita tuh teriak dulu gitu buat menyelamatkan gitu Tapi sih. teriak itu bukan pilihannya itu. Jadi ketimbang kita terlibat menjadi pelaku, mending kita menjadi saksi seperti itu. Oke. Jadi nggak akan memilih apa-apa ya. Udahlah Eh, biarin aja lah kereta iya, ini lah. biarin aja Hah? keretanya lewat gitu. Eh, yang belum tadi Yayan, Yayan Suteja. Ada orangnya ini. Jangan-jangan ditinggal lagi nih. Siapa yang bisa ya? Osama? Hadir Mas, hadir. Eh. Osama kira-kira pilihannya apa? Bentar Mas, tadi ada gangguan Mas, gak fokus sama soalnya. Situasi pertamanya kan tadi ini ya, ada kita bayangkan kita lagi jadi pengemudi truk gitu atau kereta barang, jalurnya tuh lurus harusnya gitu ya, di ujung jalur itu kita lihat ada 5 orang pekerja yang kalau kita nggak ngerem nih, mereka kita asumsikan kita tahu kalau mereka akan meninggal semua gitu. Sementara remnya ternyata belum ini. Di tengah kebingungan kita lihat ternyata relnya bercabang. Kalau kita milih belok kanan, setirnya masih berfungsi. Kalau kita pilih belok kanan, itu di ujung relnya cuma ada 1 orang yang akan meninggal tentunya. Nah, tadi Dimas milih dia membanting setir gitu, biar yang terselamatkan 5 orang, nggak apa-apa mengorbankan 1 orang. Zakia juga milih gitu. Kalau Vina milih tetap di jalurnya. Kelvin tadi kayaknya juga milih tetap di jalurnya. Rosa tadi pilihannya ini ya, menyelamatkan 5 orang ya? Iya. Oke. Nah, itu situasi udah kita tinggalkan. Situasinya berubah sekarang. Kita bukan supir ya, tapi kita lihat ada kereta barang yang membahayakan. Datang dari ujung sana, kita di tengah-tengah rel nih gitu, di tengah-tengah di antara rel dan ujung rel satunya. Di ujung sana kita lihat ada 5 orang pekerja yang kalau keretanya kita biarkan mereka pasti ketabrak gitu. Sementara di sebelah kita berdiri ada seorang laki-laki gendut gitu. Kalau kita dorong dia ke rel jatuh itu dan ditabrak sama kereta itu, mungkin keretanya akan berhenti. 5 orangnya tetap selamat. Dimas tadi tetap memilih menyelamatkan 5 orang. Jadi dia akan dorong itu laki-laki ke rel. Kalau Arti dia nggak mau. Dia ya udah biarin aja keretanya gitu. Nggak usah menyelamatkan apa-apa. Nggak usah terlibat gitu kata Arti. Nah, Osama pilihannya apa? Untuk situasi argumennya apa? Pilihannya apa? Mungkin untuk situasi kedua ya Mas ya. Ya. Mungkin saya ingin berpendapat kalau saya misalnya jadi masinis. Ya, Oke. milih jalur pertama atau jalur kedua. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita memilih antara 1 dan 2, kita harus tahu dulu jaraknya itu seberapa. Nah, kalau misalnya masih ada jeda, yang namanya kereta itu kan ada klakson Mas. Klakson aja tuh, nanti kan orangnya kan kaget, lompat nanti nggak jadi ketabrak semuanya. Ya udah tinggal lurus saja. Terus ini nyambung yang kedua, pendapat yang kedua yang tadi kita sebagai pekerjanya tadi dorong orang yang gendut atau menyelamatkan yang petambang yang 5 tadi ya Mas ya. Oke.
kayaknya ya itu, kalau secara logis saya ya itu, kereta itu adalah klakson toh. Itu nggak mungkin orang nggak kedengeran kalau di klakson. Nah itu nggak bakal ada yang ketabrak kalau menurut saya. Jadi gitu Mas. Oke, oke. Jadi ini sama dengan Laila nih. Ini merusak titik filosofisnya ini meskipun masuk akal. Kan kita nggak ada membayangkan kalau ada klakson ya. Tapi masuk akal lah pilihannya. Jadi dia memilih ini konsekuensi dari apa yang dia kerjakan kan. Nanti akan kita bahas di akhir. Sekarang situasinya berubah. Kalian nggak jadi masinis dan nggak jadi orang yang melihat kereta. Tapi kalian seorang dokter. Tiba-tiba ke UGD kalian datang 6 orang korban tabrakan kereta. Oke. Ada 6 orang korban tabrakan kereta. Yang 5 orang lukanya ringan-ringan gitu. Tapi kalian akan menghabiskan waktu seharian untuk menyelamatkan mereka. Sementara kalau waktu itu kalian pakai gitu, dalam porsi yang sama, kalian bisa menyelamatkan 1 orang yang luka berat, yang 5 ini kemungkinan meninggal. Kalian pilih menyelamatkan yang luka berat atau yang 5 orang ini? Yang udah, supaya enak yang udah aja ya, yang udah berpendapat aja nih. Osama, kalau jadi dokter mau Saya mengatasi yang luka berat. mengatasi yang luka berat, meskipun 1 orang ini. Meskipun 1 orang. Ini ada Karena 5 orang yang bisa diselamatkan ini. Iya, tapi kalau keadaannya seperti itu, ya semaksimal mungkin ya bagaimana? Oke, tapi milihnya menyelamatkan yang luka berat ya. Ya. Yang tadi sudah bicara juga, Rosa, pilihannya apa? Kalau dari aku, kalau misalkan dokternya banyak kan bisa Mas, itu sama-sama Ya, ini sama-sama merusak sisi filosofisnya lagi nih. Sama-sama nyembuhin gitu, bukan nyembuhin, sama-sama meriksa, sama-sama ini gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak merusak filosofi sih, kalau yang misalkan aku nyelamatin yang luka berat, nanti kan resikonya selain dia itu meninggal gitu ya. Jadi pertanyaanku satu sih Mas, kalau yang lainnya itu nggak aku selamatin, kok bisa meninggal, kan nggak luka berat? Iya, karena kan waktu yang dipakai untuk menyelamatkan itu sama gitu. Oh gitu. Ini gimana ya? 5 orang dirawat itu setara dengan merawat 1 orang gitu. Oh gitu. Sehingga kalau kalian memilih merawat 1 orang, 5 orang ini kan nggak jadi dirawat gitu, nggak jadi ditangani. Kalau nggak jadi ditangani dalam waktu yang lama kan kolot juga gitu. Aku merusak filosofi saja deh. Aku manggil teman-temanku yang dokter buat ngobatin. Soalnya kalau misalkan kita cuma nyelamatin 1 orang, kan yang lain juga punya keluarga. Terus sebagai seorang dokter, kegagalan terbesar itu adalah ketika kita tidak bisa menyelamatkan pasien. Gitu sih Mas. Oke, berarti ini ya. Berarti berubah ya. Berubah. Tadi kan memilih menyelamatkan 5 orang, korbankan 1 apa-apa. Sekarang berubah dia. Oke, untuk yang lain kita rubah situasinya. Kalian bukan dokter yang menangani kecelakaan. Kalian dokter, ada 5 orang pasien itu butuh transplantasi organ. Orang pertama butuh hati, orang kedua butuh paru-paru, orang ketiga butuh jantung, orang keempat butuh ginjal, orang kelima butuh pankreas. Dan kalian nggak punya pendonor. Oke. Sementara di ruang sebelah, di kamar sebelah, ada 1 orang sehat lagi datang periksa untuk medical check up. Sehat semua organnya.
Apakah kalian akan mengambil organ mereka untuk menyelamatkan 5 orang itu? Atau gini deh, jangan kalian. Salah satu pasien kalian yang 5 orang tuh bilang, dok, di sebelah ada orang sehat tuh dok. Gitu. Kalian akan melakukan tindakan apa? Ini kita simulasikan ke yang belum ya. Arti, tadi udah jawab, untuk situasi ini apa jawaban Arti? Kalau aku ya sama kayak pas awal aku jawab sih Mas, kayak yang orang saat ini kan nggak ada sangkut pautnya gitu loh, buat apa kita libatin dia gitu. Jadi ya aja 5 mau orang dia ya. mau pasien gitu ya. Iya, mau pasien itu yang kekurangan organ ataupun membutuhkan transplantasi organ, ya itu resikonya dia sendiri gitu, kayak yang harus mencari gitu. Atau bisa aja diambil dari 5 itu, yang satunya dikorbankan, kayak emang dia mengorbankan kepada teman-temannya gitu. Itu kan keputusannya dia sebagai pasien gitu, bukan keputusannya dokter gitu. Oke. Pilihan yang masuk akal, ya pilihan yang sudah saya bayangkan ini. Tapi milihnya yang satu korbannya dikorbankan. Ayas boleh, silakan Ayas. Nah, pertama, transplantasi itu nggak semudah yang dipikirkan. Walaupun orang itu sehat, dia belum tentu bisa mendonorkan organnya ke orang yang sakit. Karena harus ada kecocokan dari golongan darah, ukuran hati, misalkan, dan lain sebagainya. Kedua, di aturan kedokteran tidak boleh mengorbankan orang sakit untuk orang yang memerlukan gitu, kecuali dengan persetujuan dia. Sedangkan transplantasi biasanya dilakukan oleh orang yang telah mati otak, yang dia itu masih hidup tapi otaknya udah nggak jalan gitu. Dan itu pun harus persetujuan oleh keluarganya gitu Mas. Jadi tidak memilih untuk mengorbankan satu orang itu karena potensi untuk menyelamatkan 5 orang masih tidak jelas Mas, karena dia juga udah masih hidup, tidak boleh di aturan dia tidak boleh. Kedua, belum tentu semua organ dia itu cocok untuk 5 orang tersebut. Solusinya adalah menunggu pendonor yang cocok. Jadi kita biarin aja ya. Meninggal nggak apa-apa deh gitu ya. Nunggu pendonor Mas. Yang cocok dan emang sesuai aturan. Dalam jangka waktu menunggu itu kan kita nggak tahu ya. Dimas lagi. Jadi dokter sekarang Dimas. Sebenarnya saya pengen nanggapin yang awal tadi Mas sebelum ini. Tapi kebagian yang kayak gini. Saya lebih ini cocok dan sependapat sama Mbak Ayas tadi. Kalau kita nanti, kalau ini yang pertanyaan terakhir tadi ya Mas, terkait dengan transplantasi itu kan kita nggak boleh sewenang-wenang mengambil organ tubuh orang lain, ya. Apalagi orang-orang yang sehat walafiat jasmani dan rohaninya dan lagi senang-senangnya tiba-tiba disuruh untuk kayak transplantasi ke orang yang kemungkinan kecilnya bisa diselamatkan, itu kayak ya sama konsisten saya di awal sampai di akhir itu lebih mana menyelamatkan orang yang berpotensi lebih banyak hidupnya lah gitu. Jadi lebih menyelamatkan orang yang sehat karena kemungkinan kecil orang yang 5 itu mau ditransplantasi sekalipun kalau nanti nggak cocok ya juga akhir-akhirnya dan ujung-ujungnya juga mati, meninggal. Gitu. Kita lepaskan bayang-bayang kita dari orang ini kemungkinannya sehat atau nggak sehat. Ini Dimas berubah ini atau gimana? Jadi tadinya memilih ya mending menyelamatkan 5 orang. Kalau sekarang menunggu, ya udah biarin aja 5 orang ini karena yang 1 orang ini sehat gitu. Kita asumsikan kalau itu pasti gitu. Kalau Ayas kan dia dokter beneran mungkin ya. berubah nggak ini? Atau gimana? Tadi kan sebenarnya enggak sih Mas, enggak berubah. Enggak apa mengorbankan 1. Karena saya pertimbangannya bukan karena jumlah orangnya ya Mas, tapi kemungkinan
kemungkinan untuk hidupnya gitu loh. Kalau tadi yang awal itu yang mati cuma 1, otomatis harapan hidupnya orang 5 lebih banyak. Kalau ini kan 5 orang yang terakhir, 5 orang ini kemungkinan kecil harapan hidupnya sedikit. Otomatis Karena yang udah satu sakit hanya juga gitu bisa, ya. iya enggak benar. Yang Oke. satu Nah, oke. Ya tetap berarti Dimas berpikir soal, nanti kita bahas apa yang jadi dasar pemikiran Dimas. Dari yang lain-lain lah. Ini kan tadi yang menjawab dari awal, kita ajak diskusi. Kalau yang lain punya pendapat, sebelum kita akhiri, udah jam 10. Ada yang lain yang mau berpendapat? Atau cukup? Oke, kita anggap cukup lah ya. Nah, ini karakter berpikir umum dalam mempertimbangkan yang kita sebut sebagai moral reasoning atau pertimbangan moral. Yang seperti Dimas itu karakter yang kita sebut sebagai konsekuensialis moral reasoning. Jadi Dimas itu mengukur konsekuensinya ketika dia memutuskan sesuatu. Kalau saya mengambil ini, konsekuensinya apa? Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya apa? Di konsekuensi yang pertama, dia hitung berapa yang dia bisa selamatkan. Di yang dokter terakhir, dia hitung berapa kemungkinan hidupnya orang ini. Nah, ini cara berpikir pertama yang kita sebut sebagai konsekuensialis moral reasoning. Atau cara berpikir kedua, seperti Arti, Kelvin, atau siapa tadi teman-temannya, itu yang kita sebut sebagai categorical moral reasoning. Jadi cara berpikir kategoris. Arti itu mengkategorikan tindakannya. Nggak peduli dia sama konsekuensinya. Tindakan dia itu menurut dia salah atau enggak. Mendorong orang itu kan menurut Arti salah ya. Nggak usah ikut-ikut gitu. Nggak usah terlibat gitu. Atau yang kedua tadi apa Arti ya? Dia membunuh satu orang sehat itu kan salah gitu. Meskipun yang diselamatkan 5 orang, dia nggak mempertimbangkan konsekuensinya kalau Arti. Dua cara berpikir umum ini sebenarnya mendasari pertimbangan moral seseorang. Nah, mula perdebatan biasanya dari situ. Jadi ada orang yang berpikir, oh kalau vaksin ini belum tentu begini, belum tentu begini gitu kan. Dia nggak melihat vaksin sebagai tindakan gitu, tidak melihat vaksin sebagai sebagai kebijakan yang ditempuh gitu. Vaksin itu baik sebagai kebijakan, dia nggak peduli, yang dia pedulikan konsekuensinya gitu. Oh kalau cuma 20% itu tidak akan memunculkan herd immunity gitu kan. Nah, ada juga orang yang berpikir kategori, ya udah vaksin aja gitu, konsekuensinya belakangan. Gitu. Nah, biasanya perdebatan muncul di situ. Ada juga, ya pada umumnya orang berpikir dengan konsekuensialis moral reasoning, dia melokasi itu apa ya? Menempatkan pertimbangannya pada akibat yang akan ditimbulkan. Ada categorical moral reasoning, dia menempatkan pertimbangannya pada sifat dari perbuatannya. Maka Arti tadi menganggap mendorong itu kan perbuatan aktif gitu, melakukan kejahatan, membunuh gitu kan. Jadi dia nggak peduli konsekuensinya. Oh 5 orang selamat, bodo amat gitu. 5 orang meninggal, biarin aja gitu kan Arti. Yang penting aku nggak membunuh orang, nah, gitu kalau Arti. Jadi perdebatan biasanya muncul di situ. Nah, yang kita gali di pelatihan ini adalah mempertimbangkan secara kasuistik. Contoh kasuistik itu tadi ya, Dimas berubah tuh. Meskipun berpikirnya tidak berubah, tapi argumennya
nampaknya berubah gitu. Cara berpikirnya sih tidak ya. Argumennya nampaknya berubah. Gitu. Dari menyelamatkan 5 orang, kemudian membiarkan 5 orang gitu kan. Nah, argumennya sebenarnya berubah, tapi cara berpikirnya kan tidak. Nah, perubahan argumen itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi kasuistik, kondisi aktual. Nah, yang kita nanti akan pelajari nih di dalam debat ini, di dalam teknik ini, menempatkan kondisi-kondisi aktual itu. Sehingga kita bisa punya pemikiran yang seimbang. Untuk pro-nya begini, kontranya begini. Jujur aja ya, kadang-kadang kita kalau ketemu Mosi, udah punya argumen kan, wah ini harusnya ditolak nih gitu kan. Nanti akhirnya terhambat gitu, nggak keluar pro-nya. Karena udah berpikir kontra dari awal. Atau sebaliknya, wah ini harus didukung nih gitu. Ya, nggak keluar kontranya, karena udah berpikir pro dari awal. Nah nanti yang akan kita latih, kenapa debat itu nggak bisa sendiri ya. Bukan hanya dalam kompetisinya nggak bisa sendiri, karena kalian ngetim bertiga gitu. Dalam persiapannya juga sebaiknya tidak sendiri. Sebaiknya punya partner, punya pelatih, punya orang lain yang bisa dimintai masukan gitu. Harus sering diskusi supaya berkembang pemikirannya. Nah, tapi saya ingin memberi ini dulu nih. Memberi janji sekaligus disclaimer. Janjinya adalah pelatihan ini akan merangsang teman-teman untuk bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Itu janjinya. Tapi resikonya yang pertama, kalian mungkin akan jadi orang yang sangat aktif ya. Akan jadi orang yang sangat berperan gitu ya. Bisa, wah ini harus begini gitu. Sehingga banyak yang dipertimbangkan gitu. Atau resiko buruk yang kedua, terlalu banyak begitu kalian juga akan nanti dimusuhi ya, disebelin gitu. Terlalu banyak ngomong. Atau resiko yang kedua, kalian jadi sangat tidak aktif. Sangat pasif gitu, sangat menjadi ya udahlah gitu. Nanti juga ada yang mikir kontranya gitu. Nanti juga ada yang mikir pro-nya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa berada di tengah-tengah ya. Tidak sangat aktif gitu sehingga disebelin orang, tidak sangat pasif juga sehingga nggak punya kontribusi apa-apa. Nah, mudah-mudahan kalau kita jalannya pelatihan bisa diskusi terus begini, kita bisa ketemu ke depannya, pelatihannya jadi lebih enak. Nggak sekedar oh kalau debat tuh harus pembicara satu harus yuridis gitu. Nanti kita nggak bahas itu. Nanti kalian bahas itu nanti kalau kalian mau lomba aja. Mau lomba kan ada pelatihnya ya. Nah kita nanti di sini kita merangsang teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal, pelatihan ini tidak akan memberi ilmu baru, tidak akan menambah pengetahuan baru. Cukup dengan pengetahuan yang kalian punya, pelatihan ini akan memprovokasi kalian untuk mempunyai cara pandang baru terhadap hal-hal yang sudah kalian ketahui. Jadi yang akan kita bahas nih yang familiar-familiar aja. Yang sehari-hari, yang kita nanti kita merespon misalnya PPKM apa segala macam. Yang ya mungkin yang sederhana-sederhana. Tapi yang demikian justru menjauhkan kita dari itu akhirnya, karena kita tahu oh ini ada pro-nya, ini ada kontranya, sehingga kita jadi nggak punya sikap gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dalam konteks pelatihan nggak apa-apa ya, dalam konteks pelatihan nggak apa-apa. Ini resiko yang harus kalian terima nih kalau ngikuti pelatihan saya. Nah, insya Allah pelatihannya tidak akan teknikal. Terus yang terakhir, sebenarnya yang kalian butuhkan ya kalau mau berlatih debat lebih dalam, itu seperti yang Vina tanyakan di awal. Penguasaan materi itu
penguasaan materi faktual ya, penguasaan mosi maksudnya, itu mungkin cuma 20%. Yang kalian perlukan sebenarnya adalah pemahaman apa ya, logika ilmiahnya yang kalian perlu sebenarnya. Logika ilmiah itu mau tidak mau kalian harus baca buku-buku pemikiran. Ya moral reasoning yang konsekuensialis tadi, itu kalau kita urutkan, nanti di ilmu politik, ilmu hukum, kita nanti akan mengenal utilitarianisme. Tokohnya Jeremy Bentham. Yang greatest happiness for the greatest number, gitu kan. Mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk jumlah yang terbesar. Kalau yang kedua, yang kategorikal itu, kalau kita urutkan, nanti ketemunya Jerman, ketemunya Immanuel Kant. Nggak peduli dia sama konsekuensinya. Norma itu dianggap jahat ya karena kejahatannya intrinsik gitu. Nah, dia nggak mempertimbangkan konsekuensinya. Nanti kalau diurut lagi, Kant itu nanti bisa kita urutkan ke Austin, ke Kelsen. Yang Jeremy Bentham nanti bisa kita urutkan lagi sampai ke Ehrlich yang sosiolegal. Nah, yang kalian butuhkan untuk berpikir sebagai debater itu sebenarnya apa ya, kerangka-kerangka pemikiran itu. Penguasaan materi yang mosi ya, mungkin hanya 20%. PPKM ya, kalian cukup tahu PPKM-nya 20%. Tapi bisa berpikir soal utilitarianismenya, bisa berpikir juga soal hukum positifnya. Nah, itu nanti yang akan membantu. Jadi kalau diskusi, kalian punya diskusi kan ya? Kalau diskusinya jalan, terlatih untuk apa ya, menguji coba pemikirannya gitu. Ya, kalau berpendapat setuju atau tidak setuju, basisnya Kelsen misalnya, basisnya Austin misalnya, bukan basis pendapat. Nanti akan terlatih sendiri untuk punya materi yang mumpuni untuk dibawa debat. Dan nggak sekedar dibawa debat, nanti munakosha, di kelas, bikin tugas, dan lain sebagainya, nanti pasti akan terbantu. Gitu aja untuk pertemuan hari ini, 1 jam aja lah ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ini sebagai pengenalan. Minggu depan kita mudah-mudahan bisa ada gamesnya. Sekedar pengenalan hari ini barangkali itu aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Sebelum kita akhiri. Dari Rosa mungkin, Yayan, Dimas kalau ada. Vina boleh silahkan. Mas boleh nanya nggak terkait apa di buku yang Mas Fuad pernah tulis tuh loh, yang terkait ability ala debat itu. Nah, aku mau nanya Mas, aku sejauh ini belum bisa membedakan gitu, mana yang disebut basic argument sama mana yang disebut basic idea gitu. Kadang aku kalau misalnya pakai format penyusunan mosi yang ada di buku Mas Fuad. Nah, kadang di satu mosi ada basic idea-nya, kadang nggak ada gitu. Kadang dua-duanya ada, tapi bingung gimana mengkategorikan yang ini argumen, yang ini cuman pendukung gitu. Oke. Gitu Mas. Saya juga udah lupa tuh bukunya ya. Jadi di buku itu kalau nggak salah dibagi 4 ya. Jadi ada, nggak tahu juga, itu bagi 4 atau bagi berapa tuh? Ingat aku ada dibagi 4 Mas. Nah itu yang pertama ada latar belakang, terus yang kedua itu ada apa sih namanya? Bentar. Ada berapa tuh? Jadi ada, ini kalau nggak salah ingat ya, ada background-nya atau battleground-nya lah gitu. Terus ada basic idea-nya. Di bawahnya basic idea itu ada basic argument harusnya ya. Di bawahnya ada evidence. Harusnya sih gitu ya.
tapi nggak tahu deh, masih tahu bener apa keliru. Bukunya udah lama dan harus diupdate sih sebenarnya, tapi ya nantilah, yang mengupdate jangan aku. Iya Mas, ada 4. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua outline, yang ketiga analisis, sama yang keempat alternatif sama solusi. Nah, yang aku tanyakan terkait basic idea sama basic argument itu ada di outline-nya Mas. Ya, ada di outline. Outline tuh di sana ada berapa yang harus ditulis? Vina belum kedengeran tuh suaranya. Oh iya, di outline itu ada 2 Mas. Ada basic idea sama basic argument. Itu aja? Yang aku ingat itu, soalnya yang aku bingung itu. Oke. Sebenarnya itu nggak harus diikuti juga, dan mungkin juga nggak relevan lagi sekarang ya. Kalau dulu relevan karena kita masih baru-baru belajar, bukan kita, KPK itu baru-baru mulai pelatihan, sehingga itu tuh nggak berbasis teknik debat sebenarnya. Itu basisnya pengalaman pribadi. Itu kan nulis bertiga tuh ya, ada aku, ada Lady, ada Melanie. Makanya judul-judulnya pun nggak teknik sebenarnya. Itu kan judulnya 9 prinsip debat yang baik, 19 prinsip gitu, 9 tips trik gitu. Nah, yang sebenarnya kalian perlukan kalau nulis mosi sebenarnya 4 aja sebenarnya. Battleground, definisi, analisis, sama solusi atau konklusi. Nah, cara membedakannya, kalau definisi kan kalian tahu lah ya, arti kata-kata, kemudian rumusan konsep-konsep, atau norma yang disepakati. Jadi definisi itu cara melihatnya 3 aja. Arti kata-kata berarti KBBI. Kalau rumusan konsep berarti pendapat ahli. Kalau norma yang disepakati berarti undang-undang. Ya, apa arti pemilu? Kalau arti pemilu menurut kata-kata cari di KBBI. Arti pemilu menurut rumusan konseptual cari misalnya pendapatnya Henry B. Mayu, pendapatnya Robert Adehel, sebagainya. Kalau norma yang disepakati carinya misalnya pasal 22E Undang-Undang Dasar. Apa arti pemilu? Itu yang definisi ya. Yang kedua, kerangka logis argumentasi atau analisis. Analisis itu dari definisi yang kalian punya, kalian harus punya kerangka logis argumennya. Kerangka logis argumennya itu pertama logika yuridisnya apa, 2 logika filosofisnya apa, 3 logika sosiologisnya apa. Kalau logika yuridis itu nanti berkaitan sama hierarki norma ya. Misalnya ada nggak pertentangan dengan norma di atasnya, atau kalau ada berarti itu kan problem tuh. Kalau ada kalian akhirnya jadi kontra gitu. Tapi kalau nggak ada berarti pro ya, karena ini sudah konstitusional kan gitu cara berpikirnya. Ada kerangka filosofisnya dari rumusan konsep itu tadi, kalian kembangkan menjadi lebih gede. Misalnya, kan konsep pemilu tuh. Konsep pemilu tuh, ide besarnya apa? Ide besarnya kan demokrasi. Selain lebih besar dari demokrasi itu apa sebenarnya? Lebih besar dari demokrasi itu kan teori kedaulatan. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan rakyat, ada kedaulatan negara. Nah, demokrasi itu kan sebenarnya bagian dari teori kedaulatan aja. Nah, di sini sebenarnya kalian nanti ketemunya mana yang basic idea, mana yang basic argument. Basic idea itu adalah rumusan paling atas. Contoh yang tadi itu. Sebenarnya bisa kalian turunkan ya. Maksudnya kalau dalam yang pemilu tadi, apa ya, mosi yang operasional. Yang operasional maksudnya gini deh,
electronic voting dalam pemilihan umum. Itu kan electronic voting dalam pemilihan umum, kalau kalian baca kerangka logisnya kan, konseptualnya harusnya pemilu. Nah, di atas pemilu kan demokrasi. Di atas demokrasi sebenarnya teori kedaulatan atau konsep kedaulatan. Tapi kan konsep kedaulatan untuk dibawa ke voting itu terlalu jauh. Kalian batasi aja bahwa basic idenya adalah soal demokrasi. Nah, basic idea itu bisa dipakai oleh keduanya. Itu aja bedanya. Demokrasi itu mau dipakai pro, mau dipakai kontra, itu akan sama aja. Yang membedakan adalah basic argumennya. Gitu. Gini contohnya. Kalian setuju atau tidak setuju dengan e-voting, pro atau kontra terhadap e-voting, pasti sama-sama berpikirnya dari demokrasi. Cuman nanti basic argumennya yang membedakan. Kalau orang berpikir dengan kontra terhadap e-voting, basic argumennya mungkin adalah kemurnian suara. Karena dia berpikir soal kemurnian suara, makanya dia harus hitung manual, harus coblos manual, apa segala macam. Dia mencurigai pemilihan dengan cara e-voting ini. Nah, itu basic argumennya dia, kemurnian suara. Pertanyaannya adalah selalu soal kemurnian suara. Misalnya, kalau kita coblos dengan kertas, kita punya paper trail gitu, kita punya jejak kertas. Sehingga kalau ada sengketa, itu bisa dihitung ulang. Nah, kalau e-voting ada sengketa, kan nggak semua bisa dihitung ulang. Gitu. Kalau e-voting, nggak ada jejak kertasnya gitu. Karena ya gitulah kita gambarkan, sehingga dia nggak punya alat untuk menghitung ulang kalau ada sengketa, misalnya gitu. Di yang setuju e-voting, dia kan targetnya bukan kemurnian suara, targetnya adalah populer gitu, targetnya adalah kemudahan pemilih. Jadi kalau kita ikut e-voting, partisipasi pasti akan meningkat kayak gitu-gitu. Orang nggak perlu menyediakan waktunya seharian untuk ke TPS, dia bisa melakukan di mana aja, partisipasi tinggi, kedaulatan rakyat jadi terjamin karena lebih besar yang berpartisipasi kan. Semakin besar yang berpartisipasi kan semakin besar kedaulatan rakyat yang tercermin, nah, kan gitu ininya. Nah, basic argumen itu kan dasarnya sama-sama demokrasi. Itulah yang basic idea. Nanti basic argumen itu pasti didukung eviden. Basic argumen itu nanti masuk ke kerangka yuridisnya. Dan basic argumen kalian soal e-voting tadi kan kemudahan pemilih. Apakah ada misalnya undang-undang yang mengatakan bahwa pemilih itu harus dimudahkan? Asas, atau misalnya ada nggak asas pemilu itu kan ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, apa maksudnya umum? Umum itu kan maksudnya adalah bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, dengan target yang sebesar-besarnya. Jadi mengajukan e-voting itu meningkatkan kualitas asas umum. Nah, itu kan bisa aja tuh dalam kerangka yuridis, atau dalam kerangka filosofisnya gimana, dalam kerangka sosiologisnya misalnya, oh ini sudah dipraktekkan di India, sudah dipraktekkan di Brazil. Nah, kan itu nanti yang akan jadi ini. Nah, basic idea itu adalah konsep yang bisa dipakai di kedua sisi. Sehingga dia merupakan konsep paling tinggi. Ada pertanyaan seru nih dari Torik ya. Apakah semua mosi berada pada basic idea yang sama? Kalau nggak ketemu basic idenya, berarti pendalamannya nggak matang. Kalau aku sih gitu aja simpelnya. Aku punya keyakinan semua mosi, aku ya, mungkin teman-teman lain nggak punya keyakinan yang sama. Aku punya keyakinan kalau basic idenya ketemu, itu pasti debatnya enak. Bedah mosinya juga enak gitu ya.
berpikirnya itu sama gitu. Apakah semua mosi itu punya basic idea yang sama? Menurutku ada. Tapi kadang-kadang kita kan nggak mau ke basic idea karena kita yakin dengan argumen kita gitu. Padahal kalau basic idea-nya ditangkap sama juri, nah itu kita di luar basic idea, pasti dianggap kita nggak ngerti persoalan gitu. Misalnya kita terkungkung bahwa, oh kalau pro-nya ini, kalau kontranya ini, sama-sama, bukan sama-sama ya, masing-masing itu kita anggap bertolak belakang gitu, terpisah. Kalau kita anggap terpisah, akhirnya yang akan dinilai oleh juri kan basic idea mana yang diterima gitu. Padahal levelnya masih basic argumen gitu. Jadi kayak ini, kalian nggak bawa ke demokrasi yang tadi misalnya ya, yang e-voting itu nggak kalian bawa ke demokrasi. Yang satu bawa ke perkembangan teknologi, sehingga menganggap yang ini konservatif gitu kan. Yang ini bawa ke kemurnian suara. Sehingga meskipun dia konservatif, dia tetap merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk menjaga kemurnian suara, misalnya gitu. Tinggal milih aja jurinya kan, dia setuju dengan ide perkembangan teknologi, mengorbankan kemurnian suara, atau menjaga kemurnian suara tanpa mengikuti perkembangan teknologi. Ya tinggal milih aja, kalau jurinya cenderung modern gitu ya, setuju dengan perkembangan teknologi, ya yang pro-nya pasti tidak akan didukung gitu. Atau sebaliknya, kalau dia sangat orang politik gitu kan, sangat menjaga kemurnian suara, dia akan jadi sangat konservatif sehingga ide-ide soal e-voting akan nggak dipandang gitu. Tapi kalau kalian ketemu di demokrasi, kalian mengatakan ide e-voting ini itu tuh ada kaitannya dengan demokrasi gitu loh. Ide kemurnian suara ini juga ada kaitannya dengan demokrasi, sehingga nanti juri bisa mempertimbangkan secara secara seimbang. Kalau aku sih menganggap semua mosi itu punya basic idea. Apakah basic idea dalam mosi itu cuma satu? Emang cuma satu. Makanya dia yang paling gede kan. Makanya dia yang paling gede. Kalian harus cari sampai ke atasnya gitu. Nah kalau nggak sampai ke atasnya, nanti ketemunya masih dua pilihan gitu. Mungkin sulit ya, dan itu itu kesalahan juga untuk ditulis sebenarnya, karena itu bukan teknik debat, itu cara berpikir itu. Jadi, tapi itu adalah cara berpikirku sama Adi ya, Adi Nugroho. Sebenarnya itu nggak harus jadi teknik debat ya. Kalian mau pakai teknik apa aja kan, sebenarnya nggak masalah. Yang penting sebenarnya 4 yang aku bilang tadi, bukan 2 yang ada dalam outline di buku itu. 4 yang tadi ada battleground-nya apa, ada definisinya, definisi itu dari 3 hal, ada kerangka logisnya, itu dari 3 hal juga, ada solusi atau konklusi. Solusi itu adalah jalan ketiga. Ini untuk membedakan kesimpulan yang merupakan solusi dengan kesimpulan yang merupakan konklusi. Kalian kan sering dituntut untuk cari solusi ya, padahal nggak harus. Kesimpulan itu ada yang berbentuk solusi, ada yang berbentuk konklusi ya. Kesimpulan solusi itu harusnya adalah cara ketiga atau jalan ketiga yang ditemukan sebagai jalan keluar. Nah, itu baru namanya solusi. Tapi kalau hanya pilihan-pilihan relatif, misalnya pilihan-pilihan relatif itu apa ya? Pro-nya itu baiknya ini, kontranya itu baiknya ini, kalian kumpulin jadi satu. Nah, itu namanya bukan solusi, itu namanya masih kesimpulan gitu, masih kesimpulan yang merangkum gitu. Nggak apa-apa sebenarnya merangkum, asal rangkuman kalian tuh menunjukkan keunggulan masing-masing. Banyak kan
mungkin anak-anak debat politik, debat SMA mesti tahu nih, bahwa pada umumnya anak-anak debat politik, anak-anak debat SMA atau debat universitas yang non hukum ya, itu kesimpulannya pasti tim pro sudah menyampaikan ini gitu, tim kontra sudah menyampaikan ini keliru gitu, harus didukung tim pro gitu. Nah itu kan kesimpulan yang merangkum sebenarnya. Nah di debat hukum kan yang ditarget itu kesimpulan yang solutif. Tapi kesimpulan yang merangkum boleh-boleh aja kalau memang nggak ada jalan ketiga ya. Kan yang susah itu sebenarnya mencari jalan ketiga. Yang kalian perlu waktu nulis mosi ya, dari sisi teknis ya, bukan dari sisi cara berpikir. Yang ditulis di buku itu cara berpikir sebenarnya. Dari sisi teknik yang kalian butuhkan itu battleground, terus definisi dari 3 unsur tadi, terus analisis dari 3 kerangka logis yang tadi aku sampaikan, terus solusi. Udah, kalau mosi kalian udah punya 4 itu udah selesai udah. Oke gitu Vin, mudah-mudahan bisa jawab. Oh ya Mas, mau klarifikasi, bukan 2 Mas, tapi ada 5. Dulu aku baca lagi di outline-nya itu ada 5. Basic idea. Evidence ya? Iya. Oke. Ada basic idea, ada apa? Standing position, basic argument, terus standing argument yang kerangka yuridis, filosofis, sosiologis, terus yang terakhir evidence. Oh iya. Nah, standing position itu sebenarnya nggak perlu dijadikan teknik itu, karena standing position itu kan memposisikan diri aja. Mau pro atau kontra gitu nggak penjelasannya. Kalau nggak salah sih penjelasannya gitu ya. Iya Mas, lebih ke apa? Otomatis mengelompokkan ide gitu. Ini bisa dibawa ke kontra, ini bisa ke pro. Ya, itulah. Ya itulah buku yang ditulis dari pengalaman tuh kurang sempurna memang. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita kembalikan ke... Mas, boleh nanya satu lagi nggak? Boleh. Kalau ada, boleh. Oh iya, aku masih ini Mas. Bukan aku aja sih, kayaknya timku juga. Kan kami ikut lomba juga, terus kami kesulitan buat membedakan mana yang termasuk aspek filosofis, mana yang termasuk aspek yuridis gitu Mas. Apakah yuridis ini, bentar aku berangkat dari gini. Apakah yuridis itu hanya yang termaktub, hanya yang tertulis di peraturan perundang-undangan kita yang ada di konstitusi kita aja, atau misalnya gini, praktek terkait hukuman mati terorisme gitu. Nah, praktek di negara lain tuh apakah itu praktek di negara lain berarti kan hukum di negara lain. Nah, itu apakah masuk ke dalam aspek yuridis atau dia berdiri sendiri, Mas? Di aspek komparatifnya atau kayak gimana, Mas? Kalau perbandingan negara lain, aku masukinnya di ini ya, di sosiologi kalau aku. Tapi ya itu masing-masing orang mungkin punya cara berpikir yang berbeda ya. Kalau aku menganggap arti atau maksud dari kerangka berpikir yuridis itu adalah memang yang dites gitu undang-undangnya gitu. Di kerangka yuridis yang harus kalian temukan, bukan yang harus sih. Yang paling urgen untuk kalian temukan itu cuma 2 hal. Apakah undang-undang yang ada cukup atau tidak cukup? Udah itu aja. Cukup atau tidak cukup. Misalnya cukup itu misalnya kalian pro dengan hukuman mati misalnya ya. Pro dengan hukuman mati itu sudah cukup nggak landasannya gitu. Misalnya konstitusi kita boleh kok gitu. KUHP kita juga membolehkan. Gitu. Kan itu aja yang kalian perlukan. Atau kalian kontra hukuman mati. Bisa juga yuridisnya merasa tidak cukup gitu. Contohnya konstitusi kita, undang-undang
KUHP kita membolehkan, tapi kita itu juga meratifikasi DUHAM, misalnya gitu. Di DUHAM itu atau ratifikasi perjanjian internasional yang lain ya, kita meratifikasi perjanjian ini. Yang perjanjian itu sesungguhnya melarang hukuman mati gitu. Jadi tindakan yang ada di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang kita itu kurang cukup gitu. Kurang cukup dalam pengertian kalian nanti kan bisa berargumen hukuman mati itu dihapus sama sekali, atau hukuman mati itu dihilangkan perlahan, atau hukuman mati itu apa ya, dilokalisasi gitu. Hukuman mati itu hanya boleh untuk residif gitu. Kalau dia nggak residif, dia nggak boleh dihukum mati misalnya gitu. Kan yuridis itu berpikirnya itu aja. Apakah undang-undang yang ada cukup untuk menjawab permasalahan hukum yang ada, atau tidak cukup? Itu aja. Kalau mosinya RUU, yang harus kalian cari undang-undangnya tidak cukup gitu. Itu yang dimaksud dengan yuridis gitu. Yuridis itu apa? Di teknik perundang-undangan ya, bahwa kan peraturan perundang-undangan itu juga kan harus memuat landasan yuridis, filosofis, sosiologis gitu ya. Yang dimaksud dengan landasan yuridis dalam teknik perundang-undangan itu adalah bahwa peraturan yang akan kita bentuk itu mengatasi permasalahan hukum yang ada, atau mengisi kekosongan hukum gitu ya, atau mengubah ketentuan hukum berdasarkan kebutuhan. Itu aja sebenarnya yang yuridis. Jadi kalau dari tempat lain, kalau aku ya, ini mungkin keliru juga, itu yang lain punya pendapat berbeda. Kalau aku pasti kalau yuridis hanya undang-undang positif, hanya hukum positif. Di luar hukum positif enggak yuridis gitu. Di luar hukum positif ya mungkin sosiologis, mungkin filosofis gitu. Yang filosofis itu apa ya? Filosofis itu sulit untuk menjelaskannya karena aku nggak mendalami filosofis banget. Tapi ya mungkin bisa dibayangkan lah bahwa filosofis itu apa ya? Cita hukum lah gitu. Filosofis itu harusnya menggambarkan ought to be, apa ya? Harusnya tuh gini ya, itu loh yang harus dikejar di filosofis loh. Harusnya tuh gini itu karena apa? Kira kalian setuju dengan setuju dengan pemilu serentak gitu. Harusnya tuh kita memang pemilu serentak gitu. Karena sistem pemerintahan kita presidensial gitu. Dalam sistem pemerintahan presidensial itu nggak boleh ada misalnya gitu ya, pemilu yang lebih pemilu yang bergantung pada kekuatan parlemen. Makanya pemilunya itu harusnya pemilu presiden dulu, baru pemilu legislatif. Tetapi karena praktik ini tidak lazim di Indonesia. Kenapa tidak lazim? Karena MPR kita itu harus terbentuk dulu karena dia yang akan melantik presiden. Maka yang paling masuk akal adalah pemilunya diserentakkan. Sehingga masing-masing itu tidak bergantung satu sama lain. Sehingga presidensial makin kuat. Nah, itu yang dimaksud filosofi. Harusnya tuh gini. Kenapa harusnya begini? Harusnya begini. Nah, itu yang filosofis. Kalau yang sosiologis, ya kalau yang sosiologis sebenarnya sederhana ya. Data itu membuktikan itu nggak berhasil. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, pemilu, kita mendukung pemilu serentak. Kita tinggal bilang aja, data pemilu yang nggak serentak ini resikonya begini. Akibatnya jadi begini. Yang dicari di sosiologi sebenarnya fakta aja. Resikonya apa, gitu. Terus kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu yang sosiologi sebenarnya. Yang agak berat tuh di filosofi, karena kalian harus sampai pada
harusnya tuh gini loh. Terus kenapa harusnya tuh begini itu punya argumen gitu. Jangan harusnya tuh gini doang gitu. Itu yang agak berat sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa ya, tapi saya nggak menjanjikan. Itu didalami di tim harusnya. Karena itu sangat apa ya? Sangat lokal, ya, sangat apa ya? Sangat lokalisir gitu, sangat terpengaruhi oleh emosinya apa. Nggak bisa diajarin sebenarnya. Harusnya tuh gini itu nggak bisa diajarin. Itu sangat dipengaruhi oleh emosinya. Tapi nanti kalau kita ada Rosa katanya mau ada evaluasi kompetitif. Kalau ada evaluasi kompetitif nanti kan kita bisa bikin debat internal. Kalau ada debat internal kan nanti ada bedah emosinya. Ya ini mungkin pimpinan juga bisa mikirkan kalau nanti ini kita bagi ke tim, apakah bedah emosinya bisa dilakukan bareng-bareng gini gitu, atau ya supaya makin kompetitif bedah emosinya sendiri-sendiri, artinya pimpinan punya beban untuk menyiapkan mentor gitu. Ya seminggu sebelum debat kompetitif aja gitu kan disiapkan mentor. Ya gitu aja ya. Ada lagi Vina atau yang lain? Silahkan. Teman-teman ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada ya kita kembalikan ke Rosa. Mas, mungkin bisa diklarifikasi ya. Iya, aku lagi. Ya. Bisa, yang aku tangkap ya Mas, mungkin kenapa, aku pengen dengar juga nanti dari Mas Fuad, kenapa penerapan hukum di negara lain atau aspek komparatif dari suatu mosi itu nggak dimasukkan ke dalam aspek yuridis kita, karena mungkin bagaimana penyusunannya itu kan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di konstitusi kita gitu. Jadi itu nggak dimasukkan ke dalam aspek yuridis, ataupun walaupun nggak terdapat di konstitusi juga nggak terdapat di peraturan perundang-undangan kita. Apa kayak gitu, Mas? Iya, memang begitu. Tapi makanya tadi kalau undang-undangnya sudah diratifikasi itu bisa masuk yuridis. Tadi kan aku berargumen ini kurang cukup nih tindakannya karena kita sudah ratifikasi undang-undang ini. Nah, itu masuk yuridis sebenarnya gitu. Atau kurang cukup ya karena sosiologisnya menjadi kurang cukup, ada kekosongan di situ gitu. Ada kekosongan atau ada tindakan yang tidak sesuai dengan ratifikasi gitu. Kalau ratifikasi kan udah jadi hukum kita ya, meskipun ada beda pendapat juga soal monisme dan dualisme, tapi saya berpendapat kalau udah ratifikasi ya udah jadi hukum kita lah gitu. Oke Mas, terima kasih. Oke. Ada lagi? Besok saya siapin cerita baru lah buat kita berpikir-pikir lagi. Kasus baru Mas, bukan cerita baru. Tadi kan cerita itu, enggak ada itu. Cerita ya. Mana ada orang mau mendorong orang kan? Oke, gitu aja ya. Ya mungkin efektifnya sampai segini kali ya, mulai jam 9 gitu, jam-jam 11 selesai gitu. Nggak usah lama-lama juga, nanti capek lagi ngadepin laptop kan. Kalau ketemu langsung sih enak, seharian bisa. Bisa games banyak-banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Angkatan Rosa itu ada berapa orang yang akan ikut pelatihan gitu, yang seharusnya ikut? Berapa ya? 20 berapa gitu Mas? 20-an deh kayaknya. Berapa ya Dim? 20 pas. 20 pas. 20 pas. Oke. Agak berat juga sebenarnya kalau dikelompokkan ya.
Tapi ya mungkin kita akan butuh pengelompokan itu di pertemuan ke-5 gitu, 5 ke 6. Diancang-ancang Rosa, nanti dibagi 4. Satu kelompok 5 orang. Berarti sekalian buat pimpinan, kalau memungkinkan, tolong pimpinan menyiapkan 4 orang mentor juga. Satu kelompok, 1 orang mentornya. Nanti simulasinya meskipun targetnya berapa kali simulasi? 2, Mas. Di pertemuan 8 sama 9. Nah, pertemuan sebelumnya apa? Evaluasi, Mas. Nggak usah. Oh. Siapa yang mau evaluasi? Evaluasinya apa? Ujian kenaikan kelas. Nggak usah. Kalau Ayas mengevaluasi aku tuh kurang hormat itu namanya. Bukan, Mas. Kan habis praktek tuh kemarin, habis simulasi. Barangkali Mas Fuad mau ngevaluasi hasil simulasi kemarin. Ya, nggak usah. Kita kan simulasi kompetitif ya. Jadi nanti evaluasinya kelihatan di juara-juaranya aja. Nanti paling aku komen-komen dikit. Gitu aja ya, nggak usah dikhususkan evaluasi 2 jam ya. Bingung mau ngevaluasi apa 2 jam. Nanti pertemuan 9-10 aja kita simulasi. Ini modelnya nanti kira-kira gini, tapi ini masih rencana. Nanti kita pikirkan ulang. 4 tadi ya. 4 itu nanti langsung berhadapan 4-4-nya. 2 pro, 2 kontra. 3 atau 4 mosi yang masing-masing tim mengutus 2 orang. Satu kelompok mengutus 2 orang untuk setiap mosinya. Tidak boleh ada orang yang bermain di lebih dari 2 mosi. Kalau main di 2 mosi ya masih kita izinkan. Tapi kalau dia main di semua mosi, ya kelompoknya langsung kita kurangi nilainya 200. Langsung nggak juara. Nah, makanya nanti Rosa pertimbangkan juga siapa yang sering hadir, siapa yang ini waktu membagi tim ya. Mungkin nggak usah dari sekarang, di pertemuan ke-5 aja nanti dibagi. Dah gitu aja lah hari ini. Kurikulum kamu kirim ke aku. Mungkin nanti aku ada koreksi-koreksi. Ya gimana teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa saya tutup. Mbak, itu apa namanya yang di simulasi terakhir itu bentuknya lomba debat internal. Kurang tahu ya nanti Mas Fuad gimana Mas. Karena kan juga baru sama-sama pelatihan debat ya, jadi aku nggak bisa jawab. Iya kah Mas? Enggak dalam bentuk lomba yang formal ya. Nanti makanya nanti itu 4-4-nya main dalam satu mosi gitu, bukan 3 lawan 3. Nanti bukan 3 lawan 3. Kalaupun ada 3 lawan 3 ya hanya yang terbaik aja nanti. Tapi ya nanti kita pikirkan. Yang jelas simulasi di pertemuan ke-9 itu 4-4-nya langsung bermain di mosi yang sama. Atau nanti aku kasih referensinya deh, modelnya kayak mana. Jadi misalnya kita bagi 4 nih ya, A, B, C, D. A dan B itu pro, C dan D itu kontra. A itu mengutus 2 orang, B mengutus 2 orang, C mengutus 2 orang, D mengutus 2 orang. Pro kontranya juga ngomongnya duluan ya, maksudnya A dulu, kemudian B, kemudian A dulu, kemudian C, kemudian B, kemudian D. Nggak ada kesimpulan sebenarnya. Ininya di sini tantangannya. Biasanya kita kan hanya mengcounter lawan ya. Tapi kalau di model yang ini,
yang dapat jadi pro kedua, dia selain mengcounter lawan, dia juga harus berpikir merumuskan argumen yang berbeda dengan tim A. Ini nanti kita undi. Kalian ditantang untuk apa ya? Memilih argumen nanti. Kalau tim A sudah sampaikan kan kalian nggak seharusnya sampaikan lagi. Itu aja sih simulasinya untuk yang pertama. Kalau nanti kita dapat gitu individual nilainya. Oh ya, kayak British Parliamentary. Nah itu yang mau aku kasih referensinya tadi. Kan nonton aja videonya British Parliamentary ya. Nanti kita cari yang individual, pemenangnya apa, yang secara individual menarik. Nanti kita kelompokkan ulang. Nah mereka yang kita tandingkan di pertemuan ke-10. Nah evaluasinya di situ sekalian. Kenapa yang individual ini ada dianggap baiknya gitu sehingga mereka yang tanding ulang. Kenapa yang lain tidak tanding, itu nanti ada catatan-catatannya. Insya Allah sih kalau jalan ya, evaluasi kompetitifnya nanti bukan aku. Nanti nonton aja, nanti aku mau berencana minta bantuan ke senior-senior kalian yang sudah akan bersedia. Fikri, yang lain belum ada nih. Tapi nanti mungkin ada 3 orang lah, 3 orang atau berapa orang yang sudah bersedia sih, baru Fikri. Itu ya. Tapi itu nantilah, nanti kalian akan mengerti sendiri. Untuk sementara bisa tonton British Parliamentary dulu untuk referensi. Baik, terima kasih Mas. Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Dah, tutup aja. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi, Mas. Ya, mudah-mudahan besok ada. Iya, Mas. Terima kasih banyak sebelumnya buat Mas Fuad atas semua materi, semua waktunya juga. Mohon maaf kalau nanti ke depannya juga kita akan minta terus waktu luangnya supaya sama-sama bisa paham bagaimana pelatihan debat yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sebaiknya gitu. Terima kasih. Mungkin Meet bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fuad. Terima kasih pelatihan. Kusipah. Sarangnya.